Sis, Apa kemarin itu di gereja terus di grup-grup ini udah mau masuk prapaskah. Itu ada tentang pantang itu tuh pantang apa sih? Pantang. Yang gue tahu pantang menyerah, guys. Yang gue tahu. Pantang menyerah. Iya. Maksudnya Biar tetap katanya semangat. pantang itu boleh milih. Itu termasuk Oh. pantang menyerah itu. Iya, biar kita tuh tetap fokus di kerjaan. Itu kalau di kantor sih, ya gak sih? Iya, tadi apa? Tapi kayaknya kita harus nanya yang bener deh, karena kita itu makin lama makin tersesat. Dari episode pertama sampai ke sini, ini suaranya kagak ada yang atau mereka jangan-jangan gurunya pantang bicara guys? ternyata pantang bicara, nggak ada suaranya gitu loh. Ayo guys, semangat guys. Semangat dong, udah tahun baru dan mau udah memasuki masa prapaskah loh. Tapi daripada kita makin tersesat dan salah jalan, di sini ada siapa ya? Tapi sebelum itu buka dulu dong, buka. Biasa. Opening. Biasa, lupa kalau udah gini. Oke, 1, kita kompak hari ini. Satu. 3, 2, 1. Kita sekarang ada di podcast OMK, obrolan muda Katolik masih menarik. Bersama Siska dan juga Tiara. Hari ini kita kedatangan Dada. Kamu kayaknya udah Kamu tiba-tiba jadi diem. Tadi waktu briefing itu seru banget. ya iyalah kan depan kamera. Iya. Kadang agak tegang memang. Selesai. Iya, oke. Romo Edi, nih kita kan dari tadi ngomongin soal pantang, Iya. ya kan? Udah mau masuki masa prapaskah. Mungkin bisa dijelasin dulu masa prapaskah itu apa? Terus Rabu-Abu kemarin sampai kita itu sebagai anak muda gimana sih cara nyiapin masa prapaskah? Orang gue cuma taunya pantang menyerah. Sama tadi guru pantang bicara semua. Bahaya, kita udah pusing. Iya. Ini hari apa sih? Hari Selasa ya? Iya. Selasa besok berarti hari kok pada lupa setelah Selasa? Setelah Selasa pasti Rabu. Nah, besok itu kan hari Rabu Abu. Besok itu istimewa banget. Istimewanya apa? Yang pertama, besok itu kita yang Katolik ya, memasukin masa puasa, masa prapaskah. Yang kedua, besok bagi anak muda nih, hari Valentine. Plus sebagai warga negara yang baik, kita besok pemilu gitu ya, mau nyoblos. Jadi kalau mau dirangkai nih, besok itu istimewa gitu ya. Dengan semangat pertobatan dan dilandasi dengan cinta, kita mau memilih pemimpin kita. Gitu dong. Suaranya keluar semua. Karena ada yang mikir, seolah-olah pemerintah ini kenapa sih milih tanggal ini gitu ya, sehingga kayak nggak peduli sama kita. Ya udahlah, kita mikiri secara positif aja. Justru di situ kita sebagai orang Katolik gitu ya, justru punya pengalaman itu dengan hati yang bersih, karena kan masanya pertobatan puasa gitu ya. Melihatnya dengan cinta, memilih pemimpin juga dengan kacamata Kristiani. Itu aja, nggak perlu ribut-ribut panas-panas ya, karena ada cinta gitu ya. Siapa tahu nanti KPPS-nya dikasih coklat kan? Malah cinlok dengan KPPS. Udah ada proses ke PPS. Lumayan loh, gajinya sehari 1,2. Tapi Romo mau KPPS saya. Oh ya. Ya, boleh. Siap. Terus Romo sekarang aktivitasnya di mana, Romo? Saya aktivitasnya sebagai apa ya? Pokoknya di dunia pendidikan, lebih ke bagian manajerial lah di sekolah gitu ya. Ngurusin SD, SMP, SMA, Santo Antonius gitu ya. Dia ketemu guru, tendik, siswa, orang tua. Pokoknya kita lebih lihat hal-hal yang non teknis lah. Biasanya nggak langsung berkaitan dengan pendidikannya, tapi hal-hal lain seperti sarpras, HRD, marketing. Pokoknya disitulah gitu ya. Biasanya kan kalau Romo itu banyak pekerjaan, dibayar murah ada kerjaan. Gimana? Gimana? Boleh nambah kerjaan
yang satu nggak Apa mau tuh? ngurusin kita berdua. Dosa. Kan HRD marketing Dosa bener, besar. Kak, bisa. Boleh. Wajib puasa. Iya, temanya puasa ya. Iya, Kontrol. Tapi Romo, aku penasaran nih. Sebenarnya ketika kita mulai pantang dan berpuasa di Rabu Abu itu kita harus ikut misa dulu baru pantang dan puasa atau sebelum ikut misa? Sebenarnya kalau kita mau puasa ya, mulai hari itulah kita sudah mulai berpuasa. Entah sudah sudah mengikuti misa atau belum, begitu memasuki hari itu ya kita memaknainya itu sudah masuk dalam masa puasa gitu. Jadi nggak harus, wah ini misalnya baru Rabu sore nih, aku nggak puasa baru, enggak juga gitu ya. Ataupun misalnya nanti sore ya, ntar sore gitu ya, ya puasanya mulai besok gitu ya, pas hari hanya gitu, pas Rabunya. Tetap hari Rabu ya? Iya, tetap Romo? Rabu. Romo, aku kan baru ya menjadi seorang Katolik nih. Oh ya ini ya, Iya, baru iya. nih. Jadi aku mau Menemukan nanya. domba yang hilang. Kalau ini domba yang hilang, kalau ini domba yang healing kalau kata Jadi aku mau nanya nih, kan ada beberapa yang tadi Romo sempat cerita ada yang tersungkur, yang tadi Romonya akan sungkur gitu, terus ada yang Rabu Abu, iya, iya. abunya pakai dipakai. abu. Itu apa sih sebenarnya? Sama Sebenarnya malam simbol dan segala macam. simbol abu itu sudah dipakai dalam sejarah kitab suci ya. Bahkan dalam Perjanjian Lama, abu itu sebagai lambang berkabung atau kemudian lambang penyesalan. Ketika orang melakukan dosa, kemudian menyesal, maka dia akan mengoyakkan pakaian dan menaburi kepalanya dengan abu sebagai tanda penyesalan dan pertobatan. Nah, itu kemudian dilestarikan sampai sekarang oleh Gereja Katolik. Maka setiap memulai masa Prapaskah, masa tobat itu, maka di dahi kita ditandai dengan tanda salib, tanda abu, atau beberapa nanti kita lihat paus itu dia nggak pakai tanda salib di dahinya, tapi menaburkan abunya di kepala. Itu sama maknanya. Yang penting soal abu itu gitu ya. Jadi mau melambangkan seperti kita yang tercipta dari abu, maka kita akan kembali ke dalam bentuk abu itu. Merendahkan, melambangkan bahwa kita ini sebenarnya nothing di hadapan Tuhan gitu. Nah, justru disitulah kita ingin diingatkan kembali tersungkur di hadapan Tuhan untuk memanai kita ini orang yang berdosa, butuh pengampunan dan kerahiman Tuhan. Itu. Untuk menjaga kembali. Aku jadi mikir karena boleh sedih macem-macemin ya. Gitu ya. Jadi kan begini, terus abis itu karena Valentine, dikasih love di sininya boleh nggak gitu ya? Nggak, kalau kan ini ada 3 momen ya kan. Jadi kalau kita udah selesai Rabu Abu kan ada dahi tanda salib ya. Terus tangan ada coklat dan juga pegangan tangan sama pasangan. Terus jangan lupa jarinya di sini warna ungu gitu. Jadi bagi yang punya pasangan. Kalau Romo gimana ya? Apa ya? Romo ada pengen gak sih kalau misalnya kita misa, apalagi nih Rabu Abu kan, Rabu Abu terus kita ada sama pasangan gitu, pas ngasih abunya deg-degan gak sih? Ya enggak lah, karena sudah dilatih gitu ya. Mengelola perasaan. Kakak Siska nggak tobat pacaran sama pengakuan. Baru brother. Habis aku lakukan lagi, parah. Nggak boleh guys, nggak boleh. Mode serius dulu bentar guys. Bener-bener ya. Serius. Nah, kalau misalnya tadi kan kita mau masuk ke masa Prapaskah, ditandai dengan Rabu Abu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kayak aku nih mau sering banget kayak ikut Rabu Abu dengan PD-nya tanpa ikut apa sih sakramen tobat. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih, atau seharusnya kita itu ikut sakramen tobat dulu baru ikut misa misa Rabu Abu? Oh, gini. Secara hukum kita nanti bedain antara hukum pastoral sama secara personal penghayatan ya. Secara hukum kan dalam 5 perintah gereja sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun orang mengaku dosa. Gitu ya.
itu sekurang-kurangnya. Tapi kan satu aja kadang nggak dilaksanain gitu ya. Aduh, ngena banget ya Tuhan. Tapi ada orang yang menghayatinya betul, bahkan berapa bulan sekali mengaku dosa secara pribadi spontan karena kesadaran. Jadi kalau saya pribadi memaknai pengampunan dosa atau sakramen itu seperti kamar lah gitu ya, kamar. Kita kan tinggal di kamar gitu ya. Kalau kamar itu kotor, nyaman nggak? Enggak kan? Enggak. Pasti kita pengennya ya sendiri, Mo. bersihin ya. Kalau kamar yang bersih pasti kita nyaman tinggal di situ. Tapi kadang ada orang yang alah kotoran cuma sedikit gitu ya. Tapi biarlah nanti lama-lama kotornya makin banyak, orang menjadi makin terbiasa dengan kotoran itu kan. Meskipun orang lain kemudian lihat kamar itu kok kotor, tapi dia merasa nyaman. Saya biasanya kasih analogi itu kayak gitu. Ada orang yang kemudian cuman dosa kecil-kecil, nggak perlulah kita ngaku dosa gitu ya. Ntar diampuni Tuhan toh gitu ya. Lama-lama kita menjadi terbiasa melakukan dosa gitu. Karena kita udah merasa seperti biasa, nyaman. Justru sakramen itu membantu kita untuk kembali pada kesadaran itu. Oh, ternyata aku ini kotor. Yang bisa jadi aku sendiri nggak nyaman, orang lain nggak nyaman dengan diriku. Maka sakramen tobat itu adalah membersihkan itu, tidak hanya untuk diriku, tapi juga memperbaiki relasiku dengan orang lain gitu ya. Jadi pertobatan itu selalu punya dimensi, nggak hanya ke gua doang gitu kan, tetapi juga ke orang lain. Itu. Begitu juga dengan makna puasa. Selalu ada kaitannya dengan tema besar kita kan relasi tuh. Nah besok kalau kita dengarkan baik-baik bacaannya itu, nanti yang dibahas itu ada 3 hal dalam bacaan Injil. Soal sedekah, soal berdoa, dan soal berpuasa atau bermati raga. Dan inilah pokok dari masa puasa dan pantangnya orang Katolik. Selalu melibatkan 3 dimensi ini. Mengapa? Berdoa itu menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun atau memperbaiki kembali relasi kita yang mungkin rusak dengan Tuhan gara-gara dosa kita. Maka kemudian ada sakramen rekonsiliasi. Yang kedua, kemudian soal berpuasa. Itu menyangkut soal ke diri kita, soal ego, pengendalian. Kita sering berpikir, bagaimana sih hubunganku dengan diriku sendiri? Jangan-jangan hal-hal buruk itu juga merusak diriku sendiri tanpa aku sadari. Maka berpuasa itu mencoba untuk melihat kembali ke dalam diri sendiri. Bagaimana aku menata hidup. Dan yang terakhir, puasa ini selalu menyangkut juga dengan dimensi orang lain, bersedekah. Apa yang selama ini biasanya aku beli untuk diriku, memuaskan keinginanku, justru selama masa puasa itu membantu kita untuk keep mengurangi kesenangan-kesenangan yang hanya untuk egoku, diriku. Justru aku siapkan, keep, kemudian ku berikan ke orang lain yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Maka itu kemudian di dalam masa puasa, itu di dalam gereja Katolik ada APP, Aksi Puasa Pembangunan. Jadi apa yang kusisihkan dari yang selama ini tidak ku belanjakan untuk kepentinganku, itu aku sisihkan untuk kuberikan ke orang lain sebagai bentuk sedekah. Amazing. Jadi relasi 3 hal ini juga tidak bisa dipisahkan sebagai makna puasa kita sebagai orang Katolik. Soal relasi dengan Tuhan, doa, relasi dengan diri, puasa, ego, dan yang terakhir soal sedekah, relasiku dengan orang lain. Gitu. Nah ini tadi ngomongin soal puasa, berarti kan pantang ya. Tadi kemarin tadi di depan tuh Romo sempat sebut Prapaskah, hari Rabu, sama puasa Jumat Agung. Itu beda gitu. Ya ada perbedaannya. Karena di Rabu Abu itu adalah soal puasa Prapaskah yang kemudian sampai pada hari Kamis Putih. Nah, Jumat Agung itu sudah bagian dari Trihari Suci. Maka puasa di hari Jumat itu sebenarnya puasa Paskah. Yang kalau mau merujuk di dalam kitab suci ketika Yesus bercakap-cakap, ketika Yesus itu diprotes gitu ya sama ahli-ahli Taurat tuh, kelompok-kelompok garis keras zaman itulah gitulah. Mereka, kenapa muridmu nggak puasa? Murid kami, murid Yohanes itu pada puasa. Yesus mengatakan, dapatkah engkau berpuasa ketika pengantin ada di antaramu? Ketika pengantin itu tidak ada, maka disitulah saatnya berpuasa. Pengantin yang dikatakan Yesus itu adalah soal dirinya sendiri. Ketiadaan Tuhan di tengah kita
membuat kita kemudian bergabung yang diwujudkan dengan puasa saat Jumat Agung itu. Gitu sebenarnya. Memang yang dilakukan pengantin itu apa, Romo? Tapi nggak sih? Konsep pengantinnya ini aku jadi Karena dalam gini dalam kitab suci banyak sekali Yesus buat perumpamaan tentang perkawinan ya. Bahkan ketika mukjizat pertama itu justru di perkawinan di Kana. Kemudian dalam beberapa hal dia ada soal pelita itu kan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu kan juga berkaitan dengan pengantin gitu ya. Kalau ngomong bodoh saya nggak pengen lihat yang lain. Nah itu karena kerajaan Allah itu seperti pesta kegembiraan. Soal pengantin itu Yesus mengidentifikasi seperti Allah dan gerejanya. Hubungan cinta kasih antara Allah dan gereja itulah kemudian yang sering dipakai untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri, antara Allah yang setia juga kepada gerejanya meski gerejanya tersesat. Berulang kali gerejanya itu berdosa, tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Ya itu kan dinamika dalam perkawinan kita sebagai perkawinan kita. Orang-orang yang married itu kan tanya aja ke netizen gitu, tanya aja ke netizen itu yang pernah menikah pasti akan punya pengalaman itu. Kok sampai mana-mana ini? perkawinan kita. Iya, sampai kita. Lu aja, gua enggak. Berarti kita sebagai orang Katolik itu wajib puasa dan berpantang. Kalau cuma puasa doang atau pantang doang bisa nggak sih, Mo? Iya, gini. Puasa itu lebih soal gambaran tadi secara keseluruhan. Nah, justru akan menjadi lebih tampak di pantang itu. Memilih mungkin 1 atau 2 apa yang paling kita sukai selama ini gitu ya. Nah, mencoba bisa nggak kita keep ini, terutama yang membutuhkan pengeluaran macam-macam gitu kan. Nah, ya kembali kayak tadi, mencoba nggak hanya soal aku ya. Pantang itu kan lebih soal pengendalian ego. Nah, apa yang seharusnya hanya untuk diriku bisa nggak ini kemudian kualihkan untuk mereka yang mungkin tidak seberuntung kita, hidupnya memang kesusahan. Kalau orang mengatakan mereka miskin, tersingkir, lemah dan sebagainya. Maka pasti kegiatan-kegiatan selama masa puasa derma itu selalu diarahkan ke mereka ini gitu. Jadi kan kita perspektifnya gitu. Kita tuh selama 1 tahun ini udah banyak effort untuk diri kita. Bisa nggak selama puasa ini nggak hanya mikirin kita? Ya harapannya juga nggak hanya selama puasa aja kita bisa berderma, tapi justru pada bulan ini kita diajak untuk fokus agar kemudian orang seperti yang dikatakan Yesus mati untuk dirinya sendiri tetapi bangkit bersama Kristus yang kemudian mendatangkan berkat untuk semakin banyak orang gitu. Kameramen udah bertobat dong. Bos. Iya, Pantang pacaran dong. Keluarin duit banyak. Keluarin duit bukan gue. Pacaran tetap ya, boleh. Boleh kan, Mo? Tapi syariah gitu. Itu gimana, Mo? Kalau Romo boleh pacaran nggak? Ya jangan itu Ya. udah topik lain dong. Dikasih. Berarti soal puasa dan berpantang. Nah, berarti dalam 40 hari itu misalnya aku pengen puasa 40 hari itu juga boleh? Boleh. Gereja itu tidak pernah ngasih gimana sih kamu puasa secara detail. Memang ada aturan makan sekali dan sebagainya, itu membantu. Kalau dia mau effort lebih, misalnya seharian dia memang nggak makan kalau kuat. Dulu saya punya guru nih, almarhum ibu-ibu, itu dia bisa 40 hari berpuasa, dia hanya makan sekali bener gitu ya. Ya, karena dia punya effort, dia punya tujuan. Ya memang nggak semua orang Itu minum tapi punya apa namanya. Makan Dia minum sekali. pun juga enggak. Dia minum pun juga enggak. 40 hari. 40 Iya. hari. Nggak dia tetap minum di malam atau apa, tapi selama harian itu dia bisa keep beneran gitu. Langsung kurus
Iya. Detox. Memang orang ini memang juga punya gitu semangat doa yang kuat. Dia punya talenta menyembuhkan orang juga. Membantu. Itu puasanya tuh yang mutih itu bukan sih, atau bener-bener full nggak makan sebenarnya? Arti puasanya kalau di dalam kita. Dalam kita ya. Sebenarnya itu kembali ke kita. Mana sih yang menurutmu justru bukan soal hal teknis puasanya sebenarnya yang bisa tapi gimana membantumu bisa bertobat. Jadi puasa ini sebenarnya tujuannya adalah membantu kita untuk bertobat, membantu kita tahu kelemahan-kelemahan kita, tahu kesalahan-kesalahan kita, dan mencoba membangun relasi yang baik kembali dengan Tuhan, dengan diri, dan dengan sesama. Itu sih, bukan soal bentuknya kayak gimana nih gitu. Beda-beda, semua orang tergantung ke dirinya. Soal niat dan tujuan itu lebih penting daripada bentuknya, hal teknisnya, dan sebagainya. Itu sebenarnya. Jadi nggak pernah ada kekuatan harus putih, semua putih gitu ya, biru. Nanti cat juga, cat putih diminum aja. Kan putih. Jadi gitu sebenarnya. Tapi kita tuh sebagai sobat OMK nih ya, mungkin ada yang relate sama aku yang apa ya? Oh, ini pantang sama puasanya orang Katolik mah gampang gitu kan. Gampang coy gitu. Tapi ternyata setelah menjalani kok lebih berat ya ternyata daripada tidak makan, tidak minum gitu Mo. Tapi kalau dari Romo Edi sendiri, tips buat anak-anak muda nih supaya bisa memaknai hari masa Prapaskah ini dan juga bisa berpuasa dan berpantang itu seperti apa? Oke. Kalau saya ya untuk orang-orang muda, kalau memaknai puasa pantang jangan berpikir tentang aku udah melaksanakan hukum. Karena itu kan orang Allah cuman hukum manusia. Enggak, tapi gimana puasa ini kulihat untuk membantu diriku, untuk menata hidupku lebih baik, untuk membuatku juga punya hubungan yang baik dengan orang lain dan hubungan dengan Tuhan. Pengendalian diri. Iya, soal menata diri tadi, soal istilahnya kalau sekarang tuh healing lah. Healing dalam Tuhan. Nah, healingnya itu tidak harus kita cari tempat refresh dan sebagainya, tapi bisa juga healing dalam keseharian kita untuk mencoba melepaskan yang selama ini bikin kita distract gitu loh. Seringkali mengganggu kita terlalu sibuk macam-macam. Ya sekarang saatnya kembali ke diri kita sih. Oh, berarti langsung minta cuti. Anggap aja puasa ini selain healing juga detox gitu ya. Detox ke diri kita gitu. Kalau orang bahasa sekarang kan pada detox. Gitu. Terlalu rajin kerja jadi nggak usah kerja. Jadinya jujur banget. Cuma niat niat. Nah, Mo, kalau misalnya kita selama 40 hari ini tidak berpuasa sama sekali, dosa nggak sih sebagai umat Katolik? Seringkali ini yang mesti ada di mindset kita ya. Seringkali orang mengatakan boleh nggak sih, salah nggak sih, dosa nggak sih? Takut. Sering orang masih sangat seperti menjalani hidup itu hanya berdasarkan aturan-aturan gitu ya. Iya betul. Kalau saya mengajak untuk tidak melihat itu dosa enggak, tapi kemudian gimana sih kemudian relasiku dengan Tuhan, gimana sih dengan diriku sendiri, gimana dengan orang lain. Kalau aku jalanin puasa ini emang untuk diriku atau hanya sekedar aku tunduk pada hukum doang gitu. Ya sama sih seperti kalau kita punya aturan kita di jalan raya ya, banyak aturan-aturan, seringkali ya aturan itu sering untuk dilanggar gitu ya, ada aturan untuk dilanggar gitu ya. Karena kita hanya melihat sekedar aturan gitu. Tapi kalau kita ada kesadaran nih, oh aku pakai helm untuk melindungi diriku, aku ngasih sen dengan benar, bukan sen kanan belok kiri gitu ya. Sen kiri itu mengasih informasi untuk keselamatan orang lain dan untuk diriku. Kemudian sepian itu fungsinya bagaimana kita bisa melihat. Nah, kita melihat secara detail itu soal keselamatan kita, untuk keselamatan para pengguna jalan, maka dia akan melihatnya secara berbeda. Maka dia akan mematuhinya berbeda. Nah, begitu juga dengan puasa. Kalau kita melihatnya hukum gerejanya kayak gitu, kita ingin ngikutin, ya nanti jatuhnya orang ya udahlah, entah Tuhan juga yang tahu. Gitu kan seringkali. Tapi kalau memanai puasa untuk repair, detox tadi, untuk healing,
untuk membersihkan diri, membuat kita menjadi hidupnya lebih refresh, lebih mencintai diri, mencintai Tuhan, mencintai orang lain gitu kan. Menjadi pemanahnya akan menjadi berbeda. Seperti orang tua juga akan effort banyak kerja untuk anaknya karena dia benar-benar cinta pada anaknya gitu ya. Bukan karena anakku memang secara hukum aku harus memenuhi kebutuhannya, maka cara memperlakukan dia berbeda. Begitu juga ketika kita berpuasa. Kalau itu sekali lagi tujuannya lebih dalam, bukan sekedar hanya nahan makan, nahan minum, maka dia akan punya effort yang sungguh karena untuk dirinya, untuk perbaikan hidupnya, perbaikan tidak hanya secara fisik tetapi juga soal batin lahiriah. Tetapi juga fisik, spiritual, rohani itu kena semua, integral. Semuanya tuh. Iya. Aku mau nanya satu lagi, Mo. Dosa nggak kalau kita kasih games? Oke. Boleh nggak? Dosa nggak? Nggak kan? Biasanya dari episode Jadi gini ya, Wir. Banyak tobat. Lagi. Oke, apa nih gamenya? Langsung. karena ini karena tadi harusnya kita tega-tega ya. Iya. Harusnya tega-tega. Jadi Nggak apa-apa, kita open segmen dulu aja. Oke. Kita masuk di segmen games. jujur atau tega. Karena Silakan Bu. Karena ini adalah nanti kalau kita Tamu tega kalau berbahaya. kamu spesial nih. Kalau kita tega, kitanya yang ya kan. Jadi kita kasih jujur aja. Tapi 2 pertanyaannya. Tetap tega. Jangan jujur ya Romo. Gak boleh bohong ya Romo. Kayaknya ini jujur sama tega ini Betty ya. Beda-beda. Oke. Jujur pertama. Pertanyaan pertama. Romo selama menjadi Romo pernah nggak sih mau pantang A tapi ternyata oh iya gue lupa nih ternyata ada pantang A terus nggak dilakuin, pernah nggak? Itu ya? Iya. Jujur nih. Ini jujur dong. Jujur ya. Ini merinding. Ya kita pasti punya effort ya. Kita kalau sudah punya niat, pasti gimana caranya itu kecapai. Tapi kadang ada sisi-sisi kemanusiaan kita, entah karena lupa, entah kita males, entah seperti tadi pemanahnya lebih ke hukum, nggak ada yang tahu juga, Orang gitu nggak kan. kelihatan Ada juga. kelihatan juga, gitu kan. Ya pernah gitu ya, pernah manusiawi juga gitu ya. Tapi kan pasti kemudian ada titik penyesalan juga kan ya. Kok aku tadi gini ya, Kok gitu ya. lupa ya? Tetap ada sisi penyesalan gitu ya. Ya besok diulangi. Oh enggak. Enggak. Jadi ya itu tetap pernah lupa, tetap pernah sengaja melupakan. Mo, kalau tadi ngomongnya lupa, saya ingetin boleh nggak? Boleh nomor. Pertanyaan kedua. Ngomongin soal pengantin Romo. Wah, balik lagi. Masih traveling nggak tadi nangis? Masih traveling kok. Pernah nggak Romo membayangkan hal itu? Menjadi seorang pengantin Oh, gitu atau ya. memiliki pengantin dan segala macamnya. Pas kapan itu? Nggak tahu. Kapan? Kalau Nggak usah dijelasin Romo. saya ditabiskan menjadi Romo itu 2019 ya. 2019 berarti ini tahun kelima saya menjadi Romo. Sepanjang menjadi Romo itu tidak ada. That's Belum pernah amazing. terpikir bahwa bosan lah jadi Romo, pengen menikah lah, begitu. Ini 5 tahun terakhir ini yang saya jalanin belum pernah. Sama Tapi ya? sebelumnya ketika frater, ketika saya pertama kali justru masuk ke dalam dunia nyata, ketika saya diutus untuk kuliah di UGM, saya kan waktu itu diminta untuk S2 di UGM gitu ya. Gimana saya bener-bener lihat realita dunia gitu loh istilahnya. Karena kan selama kita kuliah di teologi kan semuanya kayak anak SD tuh masuk 7:30, ntar kelar jam 11 gitu Iya, kan. bener. Udah selesai cepet gitu dan kemudian balik ke biara dan sebagainya. Ketika saya kuliah di UGM kemudian jam kuliahnya kan nggak
nggak pasti sama Iya, gitu. betul. Kadang siang, kadang malam, kemudian belum lagi diskusi, dan mereka kan anak-anak yang kadang nggak mikir promo dan sebagainya, udah diskusinya di kafe macam-macam lah. Uang saku kita frater mah berapa gitu. Kalau diskusi ngajakin di kafe, kemudian ada pikir soal waktu kita riset gitu kan, apalagi kan saya kuliahnya ekonomi bisnis ya, jadi diarahkannya ke sangat mamon sekali gitu ya. Jadi yang saya harus mengabdi kepada Tuhan kadang dilirik untuk mengabdi kepada mamon gitu ya. Jadi tetap ada pergulatan itu. Dan saya kan sebenarnya senang juga dengan anak-anak kecil. Kadang ketika lihat anak kecil lucu tuh, kayak pengen punya anak kecil lucu gitu kan. Tetap ada. Dulu. Tapi ketika sudah menjadi Romo sejauh ini belum. menemukan. Apakah kedepannya bisa muncul itu? Bisa saja. Bisa. Jadi justru perjuangan menjadi Romo itu seumur hidup. Seumur hidup. Mungkin karena 5 tahun ini masih lebih banyak rantangannya gitu kan. Kalau dulu kita memanai zaman frater ini masih banyak tantangan, challenge-nya. Nah, Romo-romo muda ini banyak rantangan gitu ya. Yang menguntungkan. Ntar kalau udah agak tua banyak pantangan. Ya, banyak tantangan. Maksudnya dari ibu-ibu. Jadi menjadi Romo itu tidak diubah kemudian betul-betul menjadi malaikat dengan kehilangan segala kemanusiaannya, nafsu dan sebagainya. Tapi tetap ada. Nah, bagaimana kita kemudian kembali kepada kesadaran, jujur pada diri sendiri, jujur pada teman imam, jujur pada, biasanya itu kita punya sahabat-sahabat sepanggilannya para imam yang kita bisa share. Justru di situ membantu kita untuk jujur. Kalau kita share gitu, ada orang yang kemudian bisa membantu kita, terutama yang sama-sama di panggilan. Iya. Dan juga saat ini Romo sudah hadir di tengah-tengah kita, mendapatkan panggilan untuk bisa sharing bareng Sobat OMK. Makasih banyak ya Romo Edi. Sama-sama, Kita terima udah kasih. ngobrol-ngobrol. Gimana? Ayo kita berpantang dan berpuasa. Ya udah, kita tutup aja yuk. Terus lanjut ngobrol sama Romo Edi ya. Oke, kita tutup podcast OMK, obrolan muda Katolik pasti menarik. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.